Berdiri. Katakan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya ini? Baik, Bu. Kita absensi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Izin. Aidil, keterangannya? Izin, Bu. Izin. Kemudian? Asri. Apa keterangannya? Izin juga. Setelah ini masih sakit ya? Ya, Bu. Oke. Untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan buku dan bukuannya. Kita belajar PKN hari ini, silakan dibuka buku paketnya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu kita sudah membahas materi yaitu tentang Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian ada beberapa kasus-kasus pelanggaran hukum. Di antaranya itu ada kasus pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Itu apa contohnya? Mengabaikan perintah tua, Ya, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ya, ibadah tidak tepat waktu, Ya. nonton TV sampai larut malam dan bangun kesiangan. ya benar sekali. Itu adalah pelanggaran hukum yang contoh-contohnya berlaku di dalam lingkungan Keluarga. Yang biasanya memang seperti itulah kondisinya. Pasti kalian di rumah itu kadang suka resek sama adiknya atau kakaknya dan sebaliknya. Kemudian tidak mentaati peraturan di rumah. Peraturan itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga pasti ada peraturan. Salah satu contoh, kalian tidak boleh pulang di atas jam 9. Kemudian ternyata kalian lain masih pulangnya jam 10, jam 11. Nah, itu berarti salah satu contoh pelanggaran hukum, ya kan? Melanggar aturan seperti itu. Kemudian ada juga pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? Nyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, Benar. bolos, mengikuti pelajaran, Iya. berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Iya, benar sekali. Itu juga pasti beberapa pelanggaran yang sering kalian lakukan, ya kan? Ya, Bu. Bolos sekolah dengan alasan berbagai macam alasan, dengan datang terlambat juga dengan berbagai macam alasan yang alasannya kebanyakan itu klasik, ya kan? Yang bocor ban lah, yang kesiangan lah, yang terlambat bangun dan sebagainya, ya kan? Nah itu. Kemudian selain itu ada peranan dalam kehidupan partisipasi atau peranan dalam perlindungan hukum. Itu ada dalam lingkungan keluarga. Contohnya apa? Ibadah tepat waktu, Ya, salah satunya adalah ibadah tepat waktu. Selain mematuhi itu, perintah orang tua, mentaati perintah orang tua. Kemudian tadi kan, kalau yang melanggar hukum itu mengganggu kakak atau saudara adiknya sedang belajar. Nah, berarti partisipasi salah satu partisipasinya di sini dalam perlindungan penegakan hukum itu tidak mengganggu, ya kan? Kalau memang saudara, kakak, adik atau siapa yang sedang belajar itu kita tidak mengganggu. Kemudian ada contoh di sekolah itu apa saja? menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya, Iya. tidak menyontek ketika ulangan, Nah, tidak mencontek ketika ulangan. memperhatikan penjelasan guru, Memperhatikan penjelasan guru. Jadi pada saat ada pembelajaran, penjelasan di depan silahkan mendengarkan dan memperhatikan. Oke, itu sepintas materi tentang minggu lalu. Nah di sini jadi intinya apabila kalian itu dapat melihat, kemudian mempelajari, mendengarkan dari penjelasan, memahami dari materi yang disampaikan, tentunya nantinya akan dapat mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan. Tapi kalau di dalamnya itu kalian tidak memperhatikan, saat ibu menjelaskan kalian juga menjelaskan di belakang, itu tidak akan mendapatkan pemahaman, ya kan? Sehingga kita tidak tahu arah pembelajarannya kemana dan pada akhirnya tidak bisa mengambil manfaat dari pembelajaran itu. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh iptek terhadap negara, kesatuan
Republik Iya, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk materi kita ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran materi kita hari ini, yaitu menyikapi pengaruh iptek dengan memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengidentifikasi dan menyajikan identifikasi pengaruh dari kemajuan iptek terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikatornya itu ada, nanti biarkan kalian memberi definisi pengaruh positif, kemudian menjelaskan pengaruh dari kemajuan iptek dan menguraikan pengaruh negatif dan juga pengaruh positif tadi dari kemajuan iptek tersebut. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita, nanti dengan kita pembelajaran melalui PBL itu kalian dapat menggunakan metode ceramah. Di sini kita dengan menggunakan ceramah, kemudian nanti diskusi, ada tanya jawab. Diharapkan kalian itu dapat mendefinisi dan menjelaskan tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek dalam berbagai aspek sesuai dengan dalam pertahanan dan keamanan secara benar. Kemudian melalui diskusi, kita akan diskusi, itu kalian dapat menerapkan hasil identifikasi pengaruh iptek tadi terhadap negara secara benar. Kemudian, nanti kita akan bagi kelompok, itu kelompoknya dibagi 3. Nah, itu kemarin sudah Ibu arahkan kelompok siapa-siapa saja. Nanti kita akan ada membahas pembagian kelompoknya dalam 3 kelompok. Oke, nah untuk sekarang kita lanjut dengan melihat sebuah tayangan video. Nah, nanti kalian lihat, perhatikan baik-baik video ini. Kemudian nanti setelah video itu selesai, kita akan melakukan tanya jawab, kita mendefinisi, mencari informasi tentang video tersebut. Nah, ini videonya mohon diperhatikan baik-baik, dilihat sambil buat catatan untuk pemahaman atau menanggapi dari video yang kalian lihat.
Oke, itu tadi video yang sudah kalian amati. Kira-kira melihat tadi itu apa? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian tangkap dengan melihat video tadi? HP mengubah segalanya. Apa yang merubah segalanya? Apa lagi? Melewatkan momen. Betul. Teknologi berdampak pada kehidupan. Luar biasa. Teknologi yang berdampak pada kehidupan. Yang dilihat dampaknya di situ ada dampak apa? Positif negatif. Iya, ada dampak positif dan ada negatifnya. Negatifnya yang mana? Iya, yang seperti apa contohnya yang dilihat di situ? HP-nya selalu fokus ke HP. Terlalu fokus ke HP. Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan Iya, menyia-nyiakan waktu. Bayangkan, ini yang ditampilkan ini pasti terjadi juga pada kalian dan kalian pasti mengalami, ya kan? Yang dimana bangun tidur pertama kali apa yang dicari di situ? Sampai ke toilet pun dia luar biasa. Pengaruhnya itu luar biasa. Nah itu tadi dari pemaparan video. Nah sekarang dari melihat itu tadi melihat video kemudian ada di sana kejadian-kejadian yang kalian bisa amati dari awal hingga akhir. Nah ini berarti silakan kalian tuliskan, tanggapkan dari tanggapan kalian mengenai video tadi. Jadi di situ itu kan ada sebuah kejadian dari awal sampai akhir, dari mulai dia bangun tidur bahkan sampai melakukan kegiatan bertemu dengan kawannya, apa yang terjadi di sana. Kalian bisa lihat itu kan, sampai pada akhirnya kan ada muncul kata-kata seperti ini kan generasi zaman sekarang. Ya, seperti ini kondisinya memang seperti ini. Kalian itu berkumpul, ketemu kawan, sudah tidak seperti dulu lagi. Ya kan, ketemu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, itu yang terjadi seperti di gambar video tadi. Nah, lalu bagaimana jika seandainya kondisinya tidak seperti yang pertama tadi? Yang berikutnya itu betul mereka ketemu, mereka kumpul di sebuah kafe sama kan dengan kejadian pertama, cuma kejadian kedua bagaimana kalau kejadiannya begini. Nah, itu tadi gambarannya seperti tadi. Yaitu betul mereka ketemu, betul mereka tetap menggunakan HP, tetapi HP itu penggunaannya berbeda dengan kejadian yang pertama. Mengerti? Ya, dari melihat tadi udah paham kan sampai kemana? Ya. Nah, sekarang kalian silakan mendiskusikan, bukan diskusi, kalian bicara masing-masing dulu penyelesaian masalah kenapa ini tadi berkaitan dengan video yang kalian lihat. Silakan, ibu kasih waktu sebentar. Kemudian, ya di hasil pengamatan kalian tadi tuliskan. Nanti kita sampaikan. Jadi apa yang kalian lihat? Apa kejadian yang terlihat? Kemudian kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari
HP, ya kan? Kalau dalam video itu tadi sampai dari bayangkan dari bangun tidur, kemudian dia ke toilet, yang mandi, nanti pas mandi aja dia tidak membawa HP-nya. Setelah itu mereka pegang HP, bahkan sampai singgah ke supermarket beli minuman dan sebagainya pun tetap melihatnya ke HP. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu silakan kalian cari bagaimana penyelesaiannya, kemudian apa dampak positif dan negatifnya. Tadi kan kelihatan tuh dari video. Boleh selain itu juga melihat atau mencari informasi melalui buku boleh. Jadi silakan baca bukunya yang berkaitan untuk pembahasan video tadi. Oke, silakan. Jadi kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti ada perwakilan beberapa orang yang membacakan hasilnya.
Sudah? Sering. Oke, sudah ada beberapa orang yang sudah mendapatkan hasil dari pengamatan video tadi. Silakan dimulai dari sebelah sini. Bacakan hasil dari pengamatannya. Bacakan saja, silakan. Baca. Ya, kunci kecuali ya. Pengaruh kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada generasi muda dan sekarang, terutama dalam menggunakan alat smartphone. Hampir semua anak muda zaman sekarang menggunakannya. Tapi pengaruh kemajuan teknologi ini sekarang telah banyak yang salah dalam penggunaannya. Sebenarnya dengan berkembangnya pengaruh teknologi zaman sekarang seharusnya bisa digunakan dengan baik. Karena dengan adanya teknologi yang lebih canggih, kita dapat belajar dan menambah pengetahuan yang lebih. Tapi ternyata banyak anak muda zaman sekarang yang selalu menggunakan metodenya sampai berlarut-larut menghabiskan banyak waktunya dengan komputer yang aktif. Ya, bagus sekali. Jadi di sana hasil dari pengajian temannya itu mengatakan bahwa sebenarnya sangat bagus sekali perkembangan efeknya, kan? Cuma tergantung dari orangnya menggunakan efek itu bagaimana. Kalau yang tadi diceritakan di sana bahwa itu adalah salah satu dampak negatif karena segala sesuatunya terlalu berfokus kepada yang lainnya lagi. Bagus sekali hasil pengamatannya. Baca. Teknologi tergantung kepada penggunanya. Teknologi akan merubah segalanya apabila dipakai dengan tidak senonoh. Contohnya kita bisa lihat di video yang kita lihat tadi.
Memakai HP atau telepon saat ke toilet adalah hal yang bodoh apabila kita lakukan setiap mau ke toilet atau WC. Dan masih banyak lagi dampak negatif dan itu pun kalian pasti tahu dan sudah memahaminya. Jadi untuk kita semua gunakanlah Android atau biasa disebut handphone pada saat tertentu, misalnya untuk keperluan yang mengharuskan kita untuk memakainya. Jadi diceritakan tadi itu, ya emang itu terlalu berlebihan. Kalau sampai ke toilet pun masih menggunakan. Ya harapannya itu jangan seperti itu. Mudah-mudahan kalian juga tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian di sini membahas seperti itu, rupanya di rumah juga masih ke toilet pun bawa HP. Katanya kenapa boring itu yang WC lama-lama jadi bawa HP supaya semakin bawa HP semakin lama kali dalam. Iya itu gambarnya dan itu yang pasti terjadi. Oke selanjutnya bacakan yang Bismillah. Dikarenakan kalau kita menggunakan HP jadi kemana-mana dan bawa HP dan melewatkan momen penting. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya jika ada perlu cepat untuk mengabari dan jika ada masalah cepat untuk telepon kawan atau saudara. Dampak negatifnya bisa mengabari bisa membuat bertanggung lupa makan atau mandi. ya. Jadi di sana dikatakan temannya itu kecanduan HP. Jadi dari pemaparan temannya itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dikatakan HP ini penggunaannya jika ada sesuatu kabar yang mendadak itu bisa cepat memberitahu. Ya. Ini bedanya dengan zaman dahulu. Zaman dahulu tidak ada HP, jadi komunikasi itu melalui surat. Jadi biasanya kalau kita ngasih kabar keluarga yang sakit, akhirnya kita kirim surat, suratnya nyampe kalau dia kita tunggu di sana. Ya itu bedanya ya kan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berkembang, internet itu sampai muncullah HP, itu mau saudara kita di luar negeri sekalipun kita bisa beri kabar jika ada sesuatu hal yang terjadi di tempat kita. Nah, apa dampak negatifnya? Dijelaskan tadi apa nak? Dampak negatifnya tadi apa? Kecanduan HP bisa membuat orang dan Ya, dikatakan kecanduan HP membuat mata berona. Apalagi kalau kalian kebiasaan bermain HP pada malam hari di kamar, matikan lampu dengan kondisi cahaya HP aja itu bisa merusak mata. Kemudian sampai lupa mandi, lupa makan, mungkin dia seperti itu ya. Ya kan pasti ada yang seperti itu. Pulang sekolah sampai rumah yang main HP dulu, ada selama sekolah dan main HP, main HP sampai ke sore. Keluar dan mau maghrib, mandi, makan, ibadah mungkin masuk kamar lagi, main HP lagi, nah, seperti itu sampai jauh malam. Ada yang bahkan sampai mungkin subuh, gara-gara apa main game, tidak sadar. Keasikan main game, malam tak tahu udah jam 9. Akhirnya apa efeknya? Besok pagi datang ke sekolah, itu lambat, ngantuk dan sebagainya, ya kan? Oke. Satu lagi pembahasannya berkenaan dengan hasil pengamatan kalian, selamat. Bacakan. Bisa tidak? Baca. Baca. Suruh kawannya bacakan. Dia sulit membaca tulisan. Dokter. Bisa? Allah. Dari hasil pengamatan saya, nampak adanya seorang pemuda yang dimana si pemula dari Jadi nggak bisa baca tulisan. Di mana dimulai dari bangun tidur ke toilet hingga kemana-mana tidak lepas dari HP, bahwa pada saat bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya tidak lepas dari HP. Dan tentunya hal ini adalah dampak negatif dari HP. Dan selanjutnya ada video pada pertemuan dengan
Jadi kalau dari ceritakan di video itu kan seperti itu, ada dampak negatif dan dampak positif. Memang kita semua tidak bisa terlepas dari internet untuk saat ini, untuk sekarang ini. Tapi kalau pada zaman dahulu karena tidak ada internet dan sebagainya, nggak masalah. Ya, tapi karena sekarang semakin berkembang zaman menggunakan internet tadi, sehingga kita bagaimana solusinya? Kita kembali ke kitanya, individunya masing-masing memanfaatkan internet, memanfaatkan internet itu seperti apa? Apakah dimanfaatkan secara baik atau secara sebaliknya? Kan seperti itu. Ya. Kalau memang itu kita bisa pakai handphone untuk belajar, kemudian menggunakan internet untuk mencari, menanyakan apa saja masalah yang tidak bisa kita tahu itu ada di internet. Ya. Nanya sama Mbak Google ya. Kalian untuk contoh kayak kemarin waktu selama kita daring pasti kan seperti itu. Kasih tugas mau berapapun tugas kalian bisa kerjakan semua. Karena apa? Itu tadi salah satunya kalian mencari jawabannya pasti dari Google, bukan dari pemikiran kalian, ya kan? Mau buka internet ini itu cari, tanyakan di situ semua muncul jawabannya, tinggal tinggalkan itu. Itu penggunaan yang baik atau yang positif. Nah, hal negatif banyak. Ya kalaupun namanya game-game itu sebenarnya bukan hal yang positif karena kebanyakan anak-anak sekarang kalau dalam game itu lupa segalanya. Ya kan? Tapi intinya lebih mengarahkan coba lihat video-video pembelajaran. Mungkin ada tugas yang kita tidak tahu yang mungkin belum dijelaskan. Boleh kita pelajari dulu di rumah dengan melihat di YouTube dan sebagainya. Banyak sekali misalnya. Oke, nah itu pemahaman kita, pemahaman kalian, pemaparan tentang pengamatan hasil video tadi. Kemudian sekarang kita bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berbaur dengan atau duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagian kelompok yang kita bahas tadi itu silakan kalian mencari dengan mengambil sumber itu ada berkenaan dengan dampak negatif dan positif impact pengembangan impact itu. Kelompok 1 itu dilihat dari aspek politik, kelompok 2 dari aspek ekonomi, dan kelompok 3 dari aspek sosial budaya. Paham sampai di situ? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dicari informasi dari buku paketnya, dilihat. Silakan. Iya. Ya, ini ada kelompok 1 tentang politik, kemudian tentang ekonomi, dan kelompok 3 tentang sosial budaya.
Jadi ini materi Oke, sudah? Dari kelompok 1 terlebih dahulu boleh tadi menyampaikan yang suaranya keras saja ya. Boleh nanti kelompok lainnya silakan menanggapi atau mau bertanya satu pertanyaan aja. Silakan bacakan dari kelompok 1 yaitu bagian dari pengaruh positif dan negatif dalam aspek politik. Silakan. Bacakan pengaruh positifnya dulu, habis itu baru pengaruh negatifnya. Oke, silakan kelompok 1. pengaruh positif kemajuan itu baik bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Aspek politik, kemajuan menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebersamaan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengaruh negatif efek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek politik kemajuan efek melalui globalisasi untuk sementara telah mengalami aktivitas sebagian masyarakat Indonesia. Bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk kembali dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa efek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan ketergantungan stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokrasi kepada rakyatnya. Hal ini senantiasa terjadi saat menemukan kesamaan dalam dialektika yang dimaksud tersebut. Ya, itu pemaparan dari kelompok 1. Melihat dari aspek politik ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, dari kelompok yang lainnya yang menanggapi atau ingin bertanya, silakan. Jelas dipaparkan oleh kelompok 1 itu untuk aspek politik itu positifnya tadi adanya keterbukaan. Jadi kalau terbuka itu tidak akan menimbulkan curiga, tidak akan
mengharapkan tidak terjadinya korupsi dan sebagainya, itu dipaparkan. Kemudian negatifnya itu adanya kekerasan atau tindakan anarki yang dimana masyarakat menganggap adanya yang menurut mereka itu ada perilaku tidak terbuka dan tidak kebebasan yang demokratis kepada rakyatnya, itu anggapannya. Ada tanggapan, pertanyaan? Jika tidak ada, lanjut ke kelompok kedua tentang aspek ekonomi. Silakan. Aspek ekonomi pengaruh positif aspek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya. Satu, makin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Tiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Empat, meningkatkan kesepakatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi yang rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Operasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Ya, itu pemaparan dari kelompok 2 dari pengaruh positif dan negatif dari aspek ekonomi. Jelas di sana dijelaskan kalau pengaruh positifnya itu meningkatkan investasi asing, kemudian terbukanya pasar internasional, kemudian mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi dan seterusnya. Kemudian kalau pengaruh negatifnya itu salah satunya itu akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri karena memang adanya perdagangan bebas sehingga produk dalam negeri itu bisa tergeser. Kemudian perekonomian negara yang akan pada akhirnya perekonomian negara itu akan dikuasai oleh bangsa asing dan seterusnya. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak ada, lanjut ke kelompok ketiga. Kelompok terakhir yaitu tentang sosial budaya. Pengaruh positif aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar dari tata nilai sosial budaya. Cara hidup, pola berpikir yang baik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek sosial budaya. Kemajuan itu dapat memberikan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Adanya sikap
pemaparan dari kelompok 3 itu pengaruh positif dan negatif dari segi atau aspek sosial budaya. Yang dimana kalau dari pengaruh positifnya tadi itu dengan semakin adanya internet dan canggihnya alat komunikasi, jadi kita itu bisa secara langsung atau memperoleh mudah untuk memperoleh informasi yang dimana itu informasi bukan hanya dari negara kita saja, tapi juga dari negara-negara lainnya atau belahan bumi lainnya. Nah di situ kemudian kita sehingga kita itu bisa mencontoh atau belajar dari banyak sosial budaya dari negara lain, tentunya sosial budaya yang mendidik, yang positif, bukan yang negatif. Nah salah satu pengaruh negatif itu tadi sosial budaya karena adanya kita bisa mempelajari belahan dunia manapun, itu akhirnya segi negatifnya gaya hidupnya. Iya, gaya hidup yang mengikuti yang sebenarnya itu bukan gaya hidup orang Indonesia. Contoh dengan cara berpakaian yang sangat minim, itu bukan budaya kita sebenarnya. Tapi itu budaya orang luar negeri. Kalau mereka berpakaian minim itu biasa aja. Tapi kalau orang Indonesia di sini kan kita melihat yang agak-agak gimana gitu. Matanya mulailah begini begitu ya kan. Nah, itu karena bukan gaya kita, terlalu terbuka. Kalau orang luar itu budayanya mereka ketemu antara baik itu lawan jenis, bertemu, bersalam, cipika-cipiki, itu mereka biasa aja. Karena tidak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau kita orang Indonesia antara lawan jenis ketemu cipika-cipiki, wah ramai ceritanya. Ya mungkin salah satunya baper, yang salah satunya kena cium dan sebagainya. Akhirnya nah itu beda, itu bukan budaya kita. Nah yang seperti itu tidak boleh kita ikuti. Nah di sini itu tadi pemilahannya. Oke, itu dari kelompok 1, 2, 3 menjelaskan hasil diskusinya, yaitu tentang aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Atau ada yang ingin dibahas? Silakan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangan perkembangan ilmu teknologi dalam NKRI. Nah, tadi di awal itu sudah kita pelajari, kita bahas sepintas tentang iptek. Salah satunya itu ada menampilkan video. Dari video itu kita sudah bisa melihat dampak, dampak negatif dan positif. Nah, seperti yang diungkapkan teman kalian tadi, kalau dari dampak ada dampak negatif positif itu sesuai dengan materinya, ada berkenaan dari aspek politik. Itu apa salah satu contohnya tadi? Iya, keterbukaan, ya kan? Ya, keterbukaan dari mahasiswa dalam berpolitik. Nah, sekarang kan banyak partai dan sebagainya. Kemudian apa dampak negatifnya? Masih dari segi politik, dampak negatifnya apa tadi? Iya, ya itu. Kemudian selain dari segi politik itu ada segi ekonomi. Apa tadi dampak positif salah satunya saja dari positif aspek ekonomi? Ya, kemudian dampak negatifnya? Indonesia akan dibanjiri oleh orang-orang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Iya, betul sekali. Kemudian terakhir itu ada pembahasan dari segi sosial budaya. Dampak positifnya itu Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata budaya. ya. Pola berpikir yang baik untuk pengetahuan dan teknologi. Iya, benar. Kemudian negatifnya? Tadi adanya memunculkan gaya hidup
tentunya gaya hidup konsumsi dan selalu mengonsumsi barang-barang yang luar negeri. Ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita, yaitu tentang pengaruh efek negatif NKRI dari segi politik, ekonomi, sosial budaya. Kemudian iptek itu sendiri akan menjadi baik jika kita juga menggunakannya dengan baik. Nah, kemudian untuk minggu depan tugasnya itu nanti ya boleh. Ini tugas kelompoknya, ini dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian mengamati gambar ini, kemudian dari gambar ini silakan kalian amati apa dampak dari negatif dan positifnya efek itu dari pengamatan kalian melalui gambar ini. Oke, jadi nantinya minggu depan itu silakan pekerjaannya itu selama 1 minggu, berarti minggu depan kita ketemu dengan pekerjaan. Kumpulkan aja kerjakan di buku tugas, kemudian minggu depan baru kita kumpulkan tugas. Ya. Jadi intinya dari gambar ini itu kalian mengamati ada pengaruh positif dan negatif dari kemajuan efek tersebut. Itu bisa dilihat. Itu adalah gambar sebuah keluarga, ya kan? Iya, Bu. Oke, sampai di situ. Ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lagi? Cukup jelas pembahasan materi kita pada hari ini. Jelas sekali. Bu, balik. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang bahas lagi, demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan materi berikutnya untuk minggu depan. Sebelumnya Ibu akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu, menambah ilmu kalian tentang perkembangan efek dan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, kalian sudah bisa memilahnya. Jadi mana yang tadinya sebaiknya boleh dilakukan dan sebaiknya tidak dalam menggunakan HP. Karena itu yang sehari-hari kita menggunakan. Kalau internet sehari-harinya itu mungkin pada saat hal-hal tertentu, tapi kalau HP itu yang luar biasa pengaruhnya besar sekali. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu akhiri kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.